Bukanlah keinginan saya untuk menjadi seorang Kristen, apalagi menjadi seorang murtadin. Tetapi kalau hal itu terjadi, saya sangat percaya pada apa yang tertulis dalam Injil, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Demikian kata Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk keselamatan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, Ana huwa tariq wal haq wal hayatu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini sebuah petunjuk yang memang selama ini saya cari. Karena secara umum ketika saya menjalankan kegiatan keagamaan saya sesungguhnya adalah seorang yang pencari petunjuk. Karena saya setiap hari minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya butuh juru selamat. Karena saya sadar bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa selamat dengan kemampuan saya. Karena itu, saya memilih Kristen menjadi agama saya karena Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu sebabnya saya katakan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Sebuah perjalanan iman yang akan menyentuh hati kita dan meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, kesaksian ini akan mengingatkan kita akan kuasa kasih dan pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Ya, Saudara, kesaksian ini dari Bapak Muhammad Manwarfah. Bapak Muhammad ini dulunya seorang muslim yang taat. Namun, melalui perjumpaan pribadinya yang luar biasa dengan Yesus Kristus, hidupnya diubahkan secara total. Ia meninggalkan agamanya dan menemukan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Mari saudara, kita dengarkan bersama-sama kesaksian selengkapnya yang ada berikut ini. Bukanlah keinginan saya untuk menjadi seorang Kristen, apalagi menjadi seorang murtadin. Tetapi kalau hal itu terjadi, saya sangat percaya pada apa yang tertulis dalam Injil, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Demikian kata Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk keselamatan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, Ana huwa tariq wal haq wal hayatu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini sebuah petunjuk yang memang selama ini saya cari. Karena secara umum ketika saya menjalankan kegiatan keagamaan saya sesungguhnya adalah seorang yang pencari petunjuk. Karena saya setiap hari minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya butuh juru selamat. Karena saya sadar bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa selamat dengan kemampuan saya. Karena itu, saya memilih Kristen menjadi agama saya karena Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu sebabnya saya katakan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Sebab nabi dan rasul sampai hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Tetapi Yesus Kristus, dia hidup dan dia berada di surga. Waktu dia naik ke surga, banyak mata yang memandang. Dan malaikat pun berkata, dia akan datang seperti kamu lihat dia naik. Yang keempat, kenapa saya memilih Kristen menjadi agama saya? Saya menjadi seorang murtadin karena saya sangat kagum dengan ajaran keselamatan iman Kristen. Ini yang luar biasa. Di dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Jadi siapapun engkau yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, binasa. Sekali lagi saya tegaskan, binasa. Saya seorang yang terlahir dari keluarga yang sangat ketat dalam menjalankan syariah agama. Orang tua mengajarkan juga nilai-nilai agama, ya bahkan obsesi dari orang tua adalah supaya anaknya menjadi seorang yang sungguh-sungguh beragama dengan baik, beriman dengan baik. Karena itu saya pun demikian. Saya memiliki prinsip yang adalah prinsip Islami. Semua orang Islam tentu pegang prinsip itu, yaitu Quran surat 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah
hanyalah Islam. Saya sadar itu saya pegang secara kuat. Dan juga saya tidak pernah berpikir sebelumnya untuk menjadi seorang murtadin. Nauzubillah min zalik. Karena saya juga pegang dalam surat ketiga ayat 85 disebutkan di sana, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Saya sadar, saya kalau menjadi seorang murtadin, saya rugi. Mana ada saya berpikir sebelumnya untuk menjadi seorang Kristen. Bahkan di ayat 102 Quran surat ketiga itu berkata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi Islam itu adalah hidup dan mati saya. Itu saya pegang kuat. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada kami lalu kemudian menggugat iman Islam kami, lalu menawarkan jalan yang lain selain Islam untuk masuk surga. Pasti kalau orang itu datang menawarkan Yesus kepada kami, pada saya, artinya orang ini terlalu berani dan mungkin juga konyol menawarkan Yesus kepada kami yang sudah beragama Islam. Bagi saya, Kristen itu tidak menarik. Kristen itu agama kafir. Dan ini bukan tidak berdasar. Walaupun mungkin belakangan saya sadar bahwa saya gagal paham tentang iman Kristen. Apa yang saya kenal sebelum saya jadi Kristen tentang iman Kristen adalah bahwa orang Kristen itu Allahnya ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka saya menggunakan dalil Quran surat Al-Maidah ayat 73 dengan dalil yang mengatakan, sesungguhnya kafirlah orang-orang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3. Ini yang saya pegang. Maka saya katakan lah orang Kristen punya Allah 3. Tetapi setelah saya jadi Kristen, saya baru paham ternyata orang Kristen itu tidak seperti yang saya pikirkan. Bahwa Allah Tritunggal itu bukan bicara soal keberapaan Allah, tapi soal kebagaimanaan Allah. Kekristenan bukan seprimitif yang kita bayangkan bahwa mereka punya Allah yang 3. Sebab kekristenan itu muncul dalam tradisi Yahudi yang sangat ketat memegang konsep monoteisme. Seperti dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat dikatakan Sema Yisrael Adonai Elahenu Adonai Ehad. Hal itu juga diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi selama ini saya gagal paham soal Allah Tritunggal. Saya pikir Allah Tritunggal itu bicara soal keberapaan Allah. Tetapi setelah saya pelajari, saya dalami, ternyata bukan berbicara soal keberapaan Allah, tapi soal kebagaimanaan Allah. Bahwa Bapa itu hakikatnya sebagai pencipta langit dan bumi. Bahwa Firman itu disebut anak Allah sebab dikandung oleh manusia. Maka yang lahir dari kandungan disebut anak. Lalu kemudian Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri yang memberikan kehidupan. Itu secara sederhana ya. Nah karena itu sekali lagi bahwa kekristenan itu tidak seperti yang saya pikirkan bahwa mereka punya Allah 3. Tetapi Allahnya hanya 1, Esa. Yang kedua, saya katakan orang Kristen itu kafir. Dulu ya sebelum saya jadi Kristen maksudnya ya. Saya katakan kafir ya karena konsep Allah punya anak. Sehingga saya harus pegang kuat surat Al-Ikhlas. Katakanlah bahwa Allah itu 1, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, sekarang orang Kristen mengatakan Yesus anak Allah. Ada lagunya lagi ya, anak Allah, Yesus namanya. Maka ini orang Kristen ini kafir, itu dulu ya, orang Kristen kafir. Sebab dikatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah 116, mereka dalam kurung orang-orang kafir berkata Allah punya anak. Lah orang Kristen punya konsep Yesus anak Allah. Benar nih orang Kristen ini kafir. Itu saya dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berani katakan orang Kristen itu kafir. Ya tentu sebelum saya jadi Kristen ya. Ya kembali lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Dikatakan sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Inilah alasan kenapa saya katakan bahwa Kristen itu kafir. Maafkan saya orang Kristen karena dulu saya gagal paham soal iman kalian. Nah karena itu sebagai orang kafir tentu orang Kristen itu saya tidak suka bergaul sama mereka. Jangankan jadi Kristen saudara, bergaul sama orang Kristen itu saya gak suka. Saya membatasi diri karena saya pegang prinsip
yaitu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ternyata prinsip itu adalah prinsip Alkitabiah. Nah, jadi kalau orang bertanya kepada saya, kenapa Anda jadi Kristen? Ya tentu bukan keinginan saya. Tidak punya keinginan sama sekali untuk menjadi seorang murtadin, menjadi seorang Kristen yang oleh saya sendiri katakan itu kafir. Tapi kenapa kenyataannya hari ini saya jadi Kristen, menjadi seorang murtadin? Ya, seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maka ini sangat benar. Isa Al-Masih datang menjumpai saya dalam sebuah penglihatan ketika saya sedang mempersiapkan kegiatan ibadah saya pada subuh hari. Nah, dari perjumpaan itu dalam sebuah penglihatan itu, saya punya kerinduan yang begitu menggebu-gebu untuk mempelajari siapa sesungguhnya beliau itu yang saya kenal dengan Nabi Isa itu. Dan saya kan hanya mengenal dia sebatas nabi dan rasul, yaitu nabi yang ke-24 yang wajib saya percaya sebagaimana dengan rumusan rukun iman. Di dalam rukun iman yang keempat, percaya kepada nabi dan rasul. Maka saya mulai berpikir untuk mempelajari lebih jauh, mengenal lebih jauh. Dan saya mau tegaskan, tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengetahui siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu selain Alkitab. Selain Alkitab. Kalau ada sumber yang berbicara tentang Yesus Kristus di luar Alkitab, ya dipastikan itu tidak akurat. Nah, karena itu bagi setiap orang yang mau mengenal siapa sesungguhnya Yesus Kristus harus baca Alkitab. Tetapi untuk mendapatkan, apalagi membaca Alkitab, bagi saya itu sebuah kesulitan. Masalahnya kami tidak dianjurkan. Mana ada sih orang Islam dianjurkan baca Alkitab? Mana ada orang tua Islam mengatakan kepada anak-anaknya, selain kalian baca Al-Quran, baca Alkitab ya? Gak bakalan. Bahkan saya diajarkan sejak kecil bahwa Alkitab yang ada ini palsu, sudah dikorup begitu ya. Dan ini yang selalu saya katakan kepada teman-teman Kristen, Alkitabmu itu udah palsu, bukan asli lagi. Tetapi kalau teman-teman yang Kristen itu mengatakan kepada saya, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, ya saya tidak bisa menjawab. Dan kalau itu palsu, mana yang asli, ya saya tidak bisa memberitahu, memberikan bukti kepada mereka. Itulah alasan-alasan saya dulu. Tetapi setelah penglihatan itu, perjumpaan dalam sebuah penglihatan itu, inilah yang kemudian terus mendorong saya untuk belajar atau mengenal, mempelajari siapa sesungguhnya Isa Al-Masih itu. Karena itu saya harus berusaha untuk mendapatkan itu, bagaimanapun caranya. Tetapi lagi-lagi bukan sesuatu yang mudah. Dan saya juga tidak punya keberanian. Karena apa? Karena kalau ini diketahui oleh orang tua saya mendapatkan Alkitab, lalu kemudian membaca Alkitab, wah ini bisa malapetaka ini, bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun nih. Ya kalau zaman sekarang mungkin secara diam-diam kita bisa baca Alkitab, karena masing-masing kita punya Android dan kita akan download itu Alkitab dalam berbagai versi bahasa. Tapi zaman itu, zaman dimana saya waktu itu kan tidak seperti hari-hari ini ya, begitu hebatnya teknologi ini. Tidak ada lagi yang tersembunyi hari ini. Semuanya sudah terbuka. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan hari-hari ini. Nah, karena itu saya harus kumpulkan keberanian untuk membaca Alkitab. Saudara bayangkan tuh, membaca Alkitab, saya harus kumpulkan keberanian dulu. Supaya nanti kalau kedapatan oleh keluarga saya baca Alkitab, mungkin itu ayah saya atau ibu saya atau saudara-saudara saya punya alasan. Maka Tuhan memberikan saya hikmat. Minimal ada 3 alasan kenapa saya harus membaca Alkitab, yang kemudian menimbulkan keberanian untuk membaca Alkitab. Yang pertama yaitu rukun iman yang ketiga. Di dalam Islam kan ada rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, antara lain Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Taurat, Zabur, dan Injil hari ini telah menjadi satu buku, namanya Alkitabul Muqaddas, kitab suci atau Alkitab. Maka ini menjadi alasan menimbulkan keberanian. Wah, saya mesti baca ini. Saya memulai membaca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Tapi saya tidak begitu tertarik untuk membaca secara keseluruhan. Karena itu saya harus segera melangkah pada Perjanjian Baru. Nah, pada Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang paling saya suka baca yaitu Injil Yohanes. Ketika saya membaca Injil Yohanes, maka saya menemukan hidayah di sana. Saya menemukan petunjuk. Mulai dari Yohanes pasal 5 ayat 24,
Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya terus membacanya, dan paling menarik adalah Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berani berkata tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Karena Dia mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Ini artinya tidak seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Saudara yang mau ke surga, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, harus melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, binasa. Orang Manado bilang mampus. Itu sebabnya saudara, waktu baca ayat ini saya begitu luar biasa. Ini dasar. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara mau jalan yang benar harus melalui Yesus. Hidup yang benar harus melalui Yesus. Dan terus saya baca dan menemukan lagi Kisah Rasul. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 saya menemukan sebuah ketegasan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tetapi saudara, walaupun saya baca sudah ayat-ayat ini, tidak dengan mudah untuk melepaskan iman Islam. Masih saja pikiran saya belum sepakat dengan hati saya. Hati saya sudah mengatakan, suara dalam diri saya berkata ini sebuah kebenaran, tapi pikiran saya masih berkata Alkitab palsu. Saudara, ini sebuah pertentangan antara akal dan hati nurani saya. Tidak mudah. Saya sekarang masuk pada situasi dilematis. Saya masuk dalam sebuah kebimbangan yang begitu dalam. Saya menjadi orang yang kemudian melepaskan semua kegiatan-kegiatan keagamaan saya, berdiam diri sambil saya berdoa secara pribadi. Dalam hati saya berseru kepada Tuhan, Engkau yang mempunyai kebenaran itu. Sekarang saya bingung mana yang saya harus pilih. Saya katakan kalau Alkitab ini benar, lupakan saya kepada yang lain, pikiran-pikiran yang lain. Tapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya kepada Alkitab ini. Saudara, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan saya seperti itu. Saya berdoa dalam hati saya. Saya membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan saya. Tapi kemudian sosok yang luar biasa, pribadi yang luar biasa itu, Dialah Yesus Kristus, kembali datang dalam sebuah penglihatan. Dia mengulurkan tangannya. Dia berkata, datanglah kepadaku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian. Memang saya cari damai karena saya berada dalam kebimbangan. Dari statement itu, saya kemudian membaca lagi Alkitab. Dan saya tiba pada pembacaan yang sangat luar biasa. Yang sekaligus saya tidak pernah ragu lagi dan harus ambil keputusan. Roma pasalnya yang ke-1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara, ini luar biasa. Saya akan baca secara lengkap ayat itu, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, dua ayat ini saya simpulkan dalam satu kalimat yang pendek. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Katakan amin. Saudara ingin selamat, petunjuknya ada di sini. Saudara ingin bahagia, maka petunjuknya ada di sini. Saudara ingin sukses menjalani hidup ini, di sini petunjuknya. Saudara, inilah yang membuat saya harus bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Dan dengan lidah saya harus mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Sebab di dalam Markus 16 ayat 16, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum, mampus, binasa. Wow, sukacita ketika saya mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Injil Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah kemudian yang membuat saya begitu bersemangat. Saya harus menceritakan, harus bersaksi, dan
saya mulai menyatakan diri, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Apa yang terjadi, saudara? Saya dijerat dengan pasal 156A KUHP, diproses secara hukum sebagai seorang penista agama. Padahal saya hanya bersaksi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tapi saya pada akhirnya bersyukur karena saya melihat semua pasti ada dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah buat pribadi saya. Saya tidak pernah meragukan lagi, walaupun saya dituntut 4 tahun pidana penjara, lalu kemudian putusannya menjadi 4 tahun 6 bulan. Saudara, ancaman maksimal dari pasal 156A KUHP itu 5 tahun pidana penjara. Saya dituntut 4 tahun. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan. Saya banding kasasi, hasilnya sama. Ya, saya tetap mengucap syukur. Karena esensi menjadi seorang Kristen 2 hal, saudara. Mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan dikatakan juga di dalam Filipi pasal 4. Yaitu apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus punya 2 hal ini. Askuru wa ifrahu. Ya, mengucap syukur dan bersukacita. Kenapa? Karena sebuah kepastian hidup kekal telah diberikan kepada kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal saleh kita, tapi amal saleh perbuatan itu tetap kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Itu untuk mendapatkan apa? Mahkota, bukan lagi keselamatan. Karena Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10:28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, sekali lagi, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, karena itu walaupun saya harus mengalami di penjara 4 tahun dan 6 bulan, tidak membuat semangat saya kendor untuk menyaksikan, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus gak ada jaminan keselamatan. Mungkin orang lain bisa saja masuk surga tanpa Yesus, tapi saya pastikan surganya berbeda dengan kita. Karena kita yang menawarkan surga adalah orang yang dari surga. Yesus itu dari surga. Dia menawarkan surga. Dia bicara tentang surga. Kalau saudara bicara surga kepada saya tanya dulu, saudara udah ke surga belum? Saudara belum pernah ke Amerika, saudara bilang, ayo kita ke Amerika. Saudara sudah pergi ke Amerika? Belum. Itu namanya teori. Tapi kalau Yesus, dia dari surga, datang ke dunia. Dia nuzul, dia firman Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, menjadi manusia. Sekali lagi, menjadi manusia. Dia berkata-kata dalam bahasa manusia. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Sehingga dia tahu persis perasaan. Dia tahu persis kemampuan. Karena dia pernah menjadi manusia. Karena itu saudara, siapapun engkau yang mendengarkan kesaksian saya, tetaplah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan saudara meninggalkan iman Yesus Kristus. Karena akan binasa, mampus, masuk neraka. Biarlah kesaksian saya ini menjadi kekuatan iman bagi saudara. Dan membuat saudara makin bersemangat menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Dan tidak pernah malu bersaksi. Sekalipun saudara mengalami banyak masalah, banyak kesulitan. Mungkin saudara dihambat, tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Jangan pernah malu bersaksi. Karena Roh Kudus pasti menolong saudara saya. Apapun kesulitanmu hari ini, berserulah kepadanya. Dia pasti menjawab. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ya kesaksian dari Bapak Muhammad ini ya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan menjangkau setiap jiwa tanpa memandang latar belakang agama. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal, menuju kehidupan yang kekal, seperti yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Dia kita dapat berdamai dengan Allah Bapa. Jadi bagi saudara yang masih meragukan, masih mencari-cari jalan, atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malam ini adalah waktu yang tepat untuk bertobat. Ya, jangan tunda-tunda lagi saudara. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan pengampunannya. Yesus Kristus menantimu dengan tangan terbuka. Ia mengasihimu dan ingin menyelamatkanmu.
Ya saudara sekalian, demikian video ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.